Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Satria Yudo Wahyudi. Saya dari PAP 2024I dengan 3 digit NIM terakhir 008. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau skripsi dari Indah Fristiana dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul skripsi Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan, Klaten. Baik, di sini ada beberapa poin dari presentasi saya, yaitu yang pertama ada daftar isi, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, teknis analisis data, hasil pengembangan, kesimpulan, dan saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini dimulai kondisi laboratorium administrasi perkantoran yang ternyata belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Laboratorium seharusnya menjadi tempat siswa mempraktikkan keterampilan perkantoran, namun kenyataannya masih ada banyak kekurangan, misalnya dokumen pengelolaan yang belum lengkap, beberapa alat yang sudah rusak, dan pengawasan belum berjalan baik. Situasi inilah yang membuat peneliti merasa perlu menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengelolaan laboratorium dapat diperbaiki. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana laboratorium dikelola sehari-hari dan apa saja yang membuat pengelolaannya belum maksimal. Penelitian ini juga menemukan hambatan paling besar yang dihadapi sekolah serta memberikan masukan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sederhananya, peneliti mencoba menggambarkan kondisi laboratorium apa adanya berdasarkan fakta di lapangan. Data dikumpulkan dan dengan mengamati langsung laboratoriumnya, berbincang dengan pengelola dan guru, serta melihat dokumen pendukung. Selanjutnya ada subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang benar-benar berhubungan dengan laboratorium. Ada pengelola lab, wakil kepala sekolah yang mengurus sarana dan prasarana, guru produktif administrasi perkantoran, dan juga siswa yang sering menggunakan laboratorium untuk praktik. Mereka dipilih karena bisa memberi informasi sesuai pengalaman masing-masing. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti mengelolanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, data dipilah untuk mencari informasi yang paling relevan. Kemudian data itu disusun agar lebih mudah dibaca dan dilihat polanya. Yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan sambil memastikan bahwa kesimpulan itu sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya ada hasil temuan penelitian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan laboratorium ternyata belum tersusun rapi. Dokumen-dokumen seperti SOP, aturan penggunaan alat, dan jadwal belum lengkap. Selain itu, pengelola laboratorium juga merengkap pekerjaan lain sehingga tidak bisa fokus penuhnya. Yang selanjutnya, pengorganisasian. Pada poin ini, struktur tugas di laboratorium belum jelas, tidak ada teknisi khusus, dan beberapa pekerjaan sering tumpang tindih atau tidak tertangani. Selanjutnya, pemeliharaan. Alat-alat memang dibersihkan dan dirawat, tetapi ketika ada yang rusak, proses perbaikannya terhambat karena tidak ada petugas yang ahli. Akibatnya ada beberapa mesin ketik dan komputer yang dibiarkan rusak. Yang ketiga ada inventarisasi. Pencatatan peralatan belum tertata. Ada alat yang belum masuk daftar inventaris sehingga sekolah kesulitan memantau kondisi dan jumlah alat secara akurat. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan penggunaan laboratorium masih lemah karena jumlah
pengelola terbatas. Hal ini membuat kerusakan atau penggunaan alat sulit dikontrol. Yang selanjutnya ada hambatan utama. Pada poin ini dana sekolah masih sangat terbatas, kekurangan tenaga pengolah dan teknisi, dan fasilitas belum memenuhi kebutuhan praktik. Selanjutnya kesimpulan. Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran belum berjalan optimal. Banyak hal belum tertata dengan baik, mulai dari dokumen, fasilitas, hingga pengawasan penggunaan alat. Namun, kondisi tersebut masih bisa diperbaiki apabila sekolah mulai memperbaiki sistem pengelolaan, menambah tenaga pengelola, dan meningkatkan fasilitas secara lengkap. Yang terakhir, saran peneliti menyarankan agar sekolah segera melengkapi dokumen administrasi laboratorium dan membuat SOP yang jelas. Sekolah juga perlu menunjuk atau merekrut secara tenaga khusus untuk mengelola laboratorium agar perawatan dan pengawasan jauh lebih bisa berjalan lebih baik. Selain itu, inventaris alat harus diperbarui secara rutin dan perbaikan fasilitas dilakukan secara bertahap dan berkala sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.